Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Nurul Imam Bukhari selaku Kepala SMP Muhammadiyah Program Khusus Praji Mandoro. Yang saya hormati seluruh Dewan Asatidzah SMP Muhammadiyah Program Khusus Praji Mandoro. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala alam, Maha Rahman, Maha Rahim kepada hamba-Hambanya yang bertawakal. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat serta pengikut setia sunnahnya, semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ustaz-ustazah, selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran dan telah menyempatkan waktunya untuk dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh Ustazah Eni Susilowati, Sarjana Pendidikan CIP Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri dari SMP Muhammadiyah Program Khusus Praji Mandoro. Sebelum kita memulai kegiatan diseminasi budaya positif, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk kegiatan yang pertama yaitu pembukaan, untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, untuk acara yang ketiga yaitu sambutan, untuk acara yang keempat inti, dan acara yang kelima penutup. Marilah kita buka kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri. Terima
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah kepada beliau Ustaz Nurul Imam Bukhari, Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati teman-teman CGP, Ustazah Wati dan juga Ustazah Ika. Yang saya hormati teman-teman guru karyawan yang hadir pada acara siang hari ini. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa kita bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saja sekalian, di pagi ini kita mengikuti agenda seperti yang tertera di dalam judul ya, teman-teman bisa kita lihat. Judulnya di sini adalah diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh teman-teman CGP yang baru berprogres dan juga berproses setelah kita. Mungkin saya beri gambaran umum dulu bahwasanya apa itu arti diseminasi itu, gitu kan? Mungkin teman-teman semua ada yang belum begitu memahami secara komprehensif arti diseminasi. Secara harfiah ini adalah pengimbasan kegiatan yang mereka sudah lakukan terhadap lingkungan yang ada di sekolah tersebut. Pengimbasan itu artinya lebih detailnya adalah sosialisasi dan juga kolaborasi dalam implementasi. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman di guru penggerak atau cara guru penggerak ini sangat luar biasa perannya sejauh ini, sudah mampu melakukan aksi nyata yang insya Allah itu akan berdampak terhadap lingkungan sekolah maupun terhadap siswa. Seperti yang kita pahami bahwa konsep Merdeka Belajar itu adalah berpihak kepada murid. Nah, saat ini langkah demi langkah sudah dilalui teman-teman. Mohon seluruh Dewan Asatid juga bisa bekerja sama nanti misalnya di lapangan atau di hari berikutnya kita akan melaksanakan aksi nyata seperti apa. Yang saya ketahui ada literasi yang sudah jalan, kemudian ada budaya tentang keyakinan kelas yang sudah diterapkan di beberapa kelas belum seluruhnya. Namun harapannya kalau itu program baik, kenapa tidak diterapkan ke semua. Nah, ini fungsinya kita pengimbasan itu atau diseminasi itu adalah bagaimana memberikan program-program ini terhadap terutama wali kelas
praktisi dan sebagainya, sehingga yang berdua yang sudah mengikuti kesempatan guru tunggal ini program-programnya bisa terlaksana dengan utuh seperti itu kira-kira. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan saya juga berharap besar teman-teman juga nanti yang punya kesempatan silakan ikut mendaftar juga di TGP yang lainnya, karena ini adalah sebuah tahapan untuk pengembangan diri kita sebagai seorang guru dan juga pemimpin dalam pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat menyaksikan atau mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita berdua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Nurul Imam Bukhari selaku kepala sekolah untuk sambutannya. Ustadz, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti ini nanti akan dipimpin oleh beliau Ustadz Edi Susilawati SPD untuk berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Kepada beliau Ustadz Edi Susilawati SPD dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Nurul Imam Bukhari SPD selaku Kepala SMP Muhammadiyah Bukan Khusus Praci Mantoro. Yang saya hormati Segera Dewan Asatidzah SMP Muhammadiyah Bukan Khusus Praci Mantoro. Terima kasih atas waktunya meluangkan waktu bersama dengan kami. Di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Saya Edi Susilawati SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri dari SMP Muhammadiyah Bukan Khusus Praci Mantoro. Izin berdiri Ustaz-ustaz sekalian. Untuk diseminasi budaya positif, berarti ini hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif, artinya budaya yang baik yang akan kita kembangkan di sekolah tercinta kita ya. Nah, ada pun konsep inti dari budaya positif yang akan saya sampaikan. Di sini yakni tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang posisi kontrol guru. Yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima tentang motivasi perilaku manusia. Keenam disiplin positif. Ketujuh yakni tentang keyakinan kelas, dan kedelapan kita bahas tentang segitiga restitusi. Nah, kita bahas yang pertama dulu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kenapa saya angkat pembelajaran dengan paradigma baru? Karena dulu sebelum adanya kurikulum merdeka, pembelajaran itu bersifatnya teacher center ya, artinya itu yang memegang kendali atas pembelajaran itu guru. Sedangkan murid itu sebagai subjeknya tidak dipesertakan dalam pembelajaran. Akan tetapi ketika adanya kurikulum merdeka, kemudian diubah mindsetnya, guru itu hanya sebagai fasilitator, sedangkan yang mempunyai action terbesar itu adalah murid. Artinya pembelajaran itu berpusat pada murid. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru di sini artinya itu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi di sini artinya itu setiap satu kelas nanti kita bagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan asesmen awal kita. Mau asesmen tentang kesiapan belajar mereka, tentang gaya belajar mereka, atau tentang kesiapan belajar mereka. Nah, adapun pembelajaran berdiferensiasi ini bisa kita ambil, yakni tentang diferensiasi produk, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi konten, sehingga peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila di sini berarti ada 5 Ustaz-ustaz sekalian. Ada beberapa hal. Yang pertama, kita bahas tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol di sini seperti yang saya bilang tadi, dulu pembelajaran itu berpusat pada guru, teacher center, sehingga miskonsepsi tentang teori kontrol itu yang pertama, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi ketika anak-anak itu yang berhak memaksa itu orang dewasa, dan dia harus menurut dengan orang dewasa. Yang kedua, ilusi guru mengontrol murid
positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kalau dulu kan ketika ada kritikan, ketika ada masukan dan membuat peserta didik bersalah, itu merupakan salah satu cara untuk menguatkan karakter. Tapi setelah adanya berbagai perubahan, nanti ternyata kritik itu tidak selalu menguatkan karakter, malah terkadang itu bisa melemahkan karakter orang itu. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini saya kasih ilustrasi. Di sebelah kanan saya, di sana ada stimulus respon, sebelah kirinya ada teori kontrol. Di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Padahal sesungguhnya realitas atau kebutuhan itu berbeda. Yang kedua, setiap orang memiliki hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Akan tetapi kenyataannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh memaksakan apapun kepada orang lain. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang ketujuh, saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Jangan sekali-kali kita itu mengontrol orang lain. Jadi yang kita kontrol itu diri kita sendiri. Kedelapan, pemaksaan yang ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Disiplin positif. Nah, saya terangkan di sini tentang disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplin sina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, baik itu reward, ancaman atau hukuman. Jadi untuk budaya positif itu seharusnya itu tanpa adanya reward, tanpa adanya ancaman maupun hukuman. Nah, di disiplin positif ini sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka itu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, harapan kita sebagai pendidik itu berarti ketika kita mengajarkan sesuatu hal yang awalnya peserta didik itu tidak mengerti, harapan kita itu peserta didik bisa memahami apa yang kita sampaikan, kemudian dia bisa mengimplementasikannya di kehidupan masyarakat. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan, apa toh nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan itu kan berarti nilai yang disepakati bersama oleh masyarakat, oleh kita, yang terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi untuk nilai-nilai kebajikan itu tidak ada diskriminasi, semuanya sama. Nah, adapun contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Yang kedua, di Ibo Primary Years Program atau PYP, ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Dan yang ketiga, tertuang dalam keterampilan hidup atau life skill, antara lain dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan juga memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Nah,
manusia sosial, karena kita itu manusia ekonomi. Jadi kebutuhan antara satu orang dengan orang lain, saya percaya itu akan berbeda. Nah, apa kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk kebutuhan kita itu bisa terpenuhi dengan baik. Nah, sebelum ini saya mau tanya dulu, menurut usaha sekalian, kebutuhan yang paling dasar atau mendasar itu apa sih? Ya, benar, makan minum. Terus ada lagi selain makan minum? Agama. Terus ada lagi? Sandang, pangan, papan. Nah, itu merupakan salah satu contoh kebutuhan dasar manusia yang wajib dipenuhi ya. Atau dalam bahasa IPS saja itu merupakan kebutuhan primer. Nah, di sini kita bagi kebutuhan dasar manusia itu dibagi jadi 5. Yang pertama ini bertahan hidup. Apa bertahan hidup itu? Bertahan hidup itu berarti kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan juga makanan. Terus kebutuhan yang kedua yakni kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Ketika kasih sayang dan rasa diterima ini berarti kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kebutuhan yang ketiga yakni penguasaan, di mana dalam kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan juga memiliki rasa harga diri. Kebutuhan yang keempat yakni kebebasan atau freedom. Dalam kebebasan ini, kebebasan untuk bebas, kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi tidak ada paksaan dari seseorang, kita bebas melakukan apapun itu. Dan kebutuhan yang kelima yakni kesenangan. Dalam kebutuhan kesenangan, kebutuhan akan untuk mencari kesenangan, bermain, itu merupakan salah satu kebutuhan kesenangan. Nah, untuk motivasi perilaku manusia ini didukung oleh 2 faktor, yaitu motivasi ekstrinsik, artinya motivasi dari luar, yakni adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan untuk motivasi intrinsik berasal dari dalam diri kita, ini berarti untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di mana nanti akan saya sampaikan ada beberapa hal ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, di dalam lingkungan sekolah kita ya, kita sering mengenal istilah ada hukuman, ada konsekuensi. Tapi kalau untuk restitusi mungkin kita jarang mendengar. Terkadang kita masih anggap sama apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah, di desiminasi kali ini mungkin akan sedikit kita bicarakan tentang hukuman ya. Nah, hukuman ini merupakan hal yang tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifatnya satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis, itu namanya hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi di sini itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan juga sikap guru seolah memonitor murid. Dan yang ketiga tentang restitusi. Nah, restitusi di sini berarti proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi terkadang itu peserta
ini perlu kita sesekali ajak untuk mencari solusi apa sih dari masalah yang mereka hadapi. Nah, di depan, di sini tadi kan saya sudah memberikan penjelasan ya, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Nah, sebagai bahan refleksi dulu, di depan ini ada beberapa pertanyaan pemantik ya. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya minta untuk ustaz-ustaz sekalian membedakan. Yang nomor 1 itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, tindakan dulu yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Merupakan hukuman atau konsekuensi? Iya, pintar saudara sekalian. Ini merupakan hukuman. Tindakan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, benar. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Oke, tadi bagi 1 hukuman, 2 hukuman, ketiga ada konsekuensi, ada hukuman. Oke, kita simpan dulu ya. Ada 2. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke, keempat konsekuensi. Kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, kelima konsekuensi. Yang keenam, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, berarti tadi 1 hukuman, 2 hukuman, 3 ada hukuman sama konsekuensi, 4 konsekuensi, 5 konsekuensi, ke-6 tadi konsekuensi. Kita lihat jawabannya ya. Tadi 1 benar deh, itu termasuk hukuman. Yang kedua tadi termasuk hukuman. Ketiga, nah kenapa masih bingung hukuman sama konsekuensi? Nah ini fungsinya di sini saudara semua. Ketika murid diminta untuk push up 15 kali, kalau hukuman itu kan berkaitan dengan fisik ya. Jadi nomor 3 itu lebih ke hukuman. Keempat sudah benar ada konsekuensi, kelima konsekuensi, keenam ada konsekuensi. Terus kemudian kita akan bahas tentang teori kontrol menurut Dr. William Glaser. Nah, sebelum saya menyampaikan teori kontrol, kita akan ada sedikit explain dulu ya. Nah, karena tadi kan kita sudah bahas banyak hal, ada konsekuensi, ada budaya positif, ada restitusi, terus ada hukuman. Nah, ini saya akan buat explain-nya yang mudah dulu. Nah, ketika nanti saya bilang pagi, silahkan nanti saudara semua tepuknya 1 kali. Ketika saya nanti bilang siang, berarti nanti silahkan tepuk sebanyak 2 kali. Nanti ketika saya bilang sore, silahkan tepuknya 3 kali. Kalau saya bilang malam, berarti tidak usah tepuk. Oke? Kita latih konsentrasi dulu ya saudara semua. Pagi tadi berarti tepuk berapa? 1. Siang? 2. Sore? 3. Malam? 3. Oke, berarti bisa dicoba aja saudara semua. Oke, silakan berdiri dulu biar tidak ngantuk. Oke, kita mulai jadi konsentrasi. Oke, kurang semangat. Konsentrasi. Dimulai. Pagi, siang, sore, malam. Oke, berarti masih konsentrasi. Oke, sore, siang, malam, pagi, siang, malam.
sore, pagi, siang, pagi, sore, malam. Oke, tepuk tangan buat saudara semua sekalian. Berarti masih konsentrasinya full ya. Nah, setelah ini berarti kita bahas tadi tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Itu dibagi jadi 4. Ilustrasi guru mengontrol murid. Ini dapat kita lihat yang pertama, tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi tidak perlu memaksa sesuatu hal. Yang kedua, jika dapat mengontrol karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Contohnya itu guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Contohnya gini, ketika akan ada lomba, anak itu meminta tolong guru untuk membimbing dia. Berarti itu guru boleh mengontrol murid, karena murid tidak ada paksaan ketika dikontrol oleh guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, di mana di segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, dan perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk jika mereka itu seperti paksa. Nah, di sini kita posisikan apa ya? 5 posisi kontrol dulu. Kira-kira kita itu lebih cenderung kemana sih selama ini? Yang pertama, posisi penghukum. Nah, posisi penghukum di sini, seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, kayak seperti tadi hukuman ya. Terus posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru itu akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi dia itu seakan menciptakan suasana yang hening. Jadi membuat orang yang bersalah itu semakin tidak nyaman, semakin rasa bersalah. Tapi juga dengan intonasi. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Dalam posisi sebagai teman, guru pada saat ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasian sesuatu hal. Nah, manajer di sini itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apapun perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, ketika posisi manajer itu lebih banyak apa ya? Lebih banyak diskusi. Ketika murid kita menghadapi suatu masalah, berarti solusinya bukan dari kita, tetapi kita berupaya untuk mencari kolaborasi. Murid itu bisa menemukan solusi apa, nanti kita tinggal matangkan. Nah, saya ambil contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu di sini ya. Kasusnya yang sering kita temui itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama tadi kita ada posisi penghukum ya. Nah, kalau posisi penghukum kan berarti teman sini hormat pada bendera selama 1 jam. Itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, ketika guru sebagai pembuat merasa bersalah, contohnya gini, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi biar yang merasa bersalah itu semakin merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman, kita bisa menyatakan kalimat gini, ayo dong ikuti aturan sekolah, kalau bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi lebih memotivasi anak. Gimana caranya biar dia itu tidak melakukan kesalahan yang sama untuk upacara yang akan datang. Terus posisi sebagai pemantau, di sini respon gurunya pasti akan seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara kamu beri gurunya ke koperasi dan jangan
diulangi lagi. Sebagai guru, sebagai kontrolnya pemantau, karena sudah ada apa ya? Karena sudah ada kesepakatan, maka ketika guru sebagai pemantau itu akan lebih enak karena sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat antara pihak sekolah dengan murid. Nah, terakhir, posisi guru sebagai manajer ini bisa diterapkan salah satunya yaitu gini. Apa kamu tak tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahannya? Jadi ketika dia tidak bawa atribut ketika upacara, dia dipanggil kemudian diajak diskusi, kira-kira dia bisa memperbaiki kesalahannya seperti apa? Nah, di depan saya juga sudah menyebutkan beberapa contoh soal nih. Ada 5 posisi kontrol guru tadi. Yang pertama berarti ada penghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga ada berteman, keempat ada pemantau, kelima ada manajer. Nah, di depan posisi kontrol apakah aku? Dengan kalimatnya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa ya? Iya, betul sekali saudara. Yang kedua, posisi kontrol apakah aku ketika ada pernyataan seperti ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat merasa bersalah. Posisi kontrol apakah aku ketika ada pernyataan seperti ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terus berikutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi ibu ya. Berarti apa? Nah, teman. Berikutnya, posisi kontrol apakah aku ketika ada pertanyaan, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas? Lebih ke pemantau. Nah, berarti untuk 5 posisi kontrol ini berarti usaha sekarang sudah paham ya. Berarti ada 5 posisi untuk menempatkan kita bagaimana keadaannya sehingga kita bisa kolaborasi dengan siswa. Terus yang berikutnya, nah budaya positif yang sudah saya terapkan di sini yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, saya ada pertanyaan seperti ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya gini, kenapa kok usaha harus ada keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Nah, mungkin ini suatu istilah baru ya, usaha sekalian. Nah, kalau peraturan kelas itu kan berarti peraturan yang bersifatnya memaksa. Dalam artian itu kan mau tidak mau, berarti peserta itu wajib mengikuti peraturan di kelas karena itu ada aturannya. Nah, sedangkan untuk keyakinan kelas, berarti keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan antara satu kelas. Dengan mengungkapkannya dengan kalimat positif yang disepakati mereka bersama, yang dibuat mereka bersama, sehingga keyakinan kelas ini dapat berlangsung lebih lama. Nah, untuk membentukkan keyakinan kelas ya saudara sekalian, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mau menyusun tentang keyakinan kelas. Yang pertama itu bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, ketiga dibuat dalam pernyataan negatif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, kelima sesuai dengan kondisi kelas dan juga sekolah, sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan. Nah, kebetulan di kelas 9 excellent saya sudah membuat suatu keyakinan kelas. Saya tampilkan videonya.
20 kalimat positif yang akan nanti kita rumuskan menjadi suatu keyakinan kelas di kelas 9 Excellent. Nah, dari posit yang mereka tempel, kemudian saya akan mereview mereka karena ada beberapa hal yang hampir sama. Kemudian akan kita ambil hal-hal yang sama ini kita jadikan satu menjadi satu keyakinan kelas, kemudian kita tambahi dengan kalimat positif dari teman-teman yang lain, sehingga di dalam keyakinan kelas 9 Excellent tadi itu dirumuskan sebanyak 5 kalimat positif yang akhirnya ditandatangani oleh peserta didik kelas 9 Excellent dan menjadi suatu bentuk keyakinan kelas. Mereka menyepakati dengan memberikan tanda tangan di papan tulis sebagai bentuk kesepakatan kita tentang keyakinan kelas di 9 Excellent. Nah, karena kita tadi sudah bahas tentang keyakinan jelas ya, saudara sekalian. Nah, untuk kali ini akan saya buat diskusi. Nah, nanti kelompoknya di sini ada Ustaz Hanan, Ustaz Bima, Ustaz Melisa, ada Ustaz Mia. Kelompok 2 ada Ustaz Eko, Ustaz Irfan, Ustaz Mesya, Ustaz Astri. Kelompok 3 ada Ustaz Bima, Ustaz Ridwan, Ustaz Hayat, sama Ustaz Riza. Nah, nanti masing-masing kelompok akan saya bagikan satu plano sama beberapa kertas post-it. Nah, nanti apa yang harus Ustaz lakukan sekalian? Nanti saya minta panjenengan semua untuk merubah tata tertib sekolah kita sih. Nah, itu dijadikan kalimat positif. Nah, nanti saya minta 5 peraturan sekolah nanti diubah menjadi kalimat positif. Nah, monggo untuk usaha sekalian bisa gabung dengan kelompoknya terlebih dahulu agar diskusi kita lebih efektif. Monggo kami persilakan. Nah, nanti untuk setiap kelompok akan saya beri satu post-it. Ada 3, ada 4 warna berbeda boleh dipakai. Nanti ada satu warnanya. Setelah itu nanti bisa ditempel di depan. Ini siapa dia? Niko. Oh, sini. Ini. Berarti itu peraturannya untuk siswa aja, saudara sekalian. Berarti peraturannya sudah di sekolah kita boleh dituangkan 5 aja. 5 peraturan sekolah kemudian diubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif berarti tidak boleh memakai kata tidak. Pintar sebenarnya. Boleh pakai nama. Nanti berarti di planonya dibagi 2 jadi saudara sekalian. Berarti di sini peraturan sekolah, sampingnya ada kalimat positifnya. Jadi nanti ditempel. Ya. Oh iya, boleh saudara.
Itu berarti tanda petik ya. Kalimat maksudnya. Yes. Itu apa ya? Lokasi sekolah berarti? Boleh. Nah, jembatan sikat apa? Sekolah. Langsung sos menggunakan gaya mendekati. Langsung bisa tempel di kertas plannernya. Wah, langsung terus juga bisa. Surasi loh. Sadar, ya, surasi. Oh, jadi sadar. Cepat sadar, cepat. Maka untuk yang lain bisa ditempel planner juga. Oh iya, sadar. Ini loh. Tadi yang satu ini sangat Dilarang datang
Ya.
keyakinan kelas. Positif berarti wajib. Oke, terima kasih untuk Ustazah semua. Ini berarti di depan sudah ditempel planunya. Ada kelompok 1, 2, dan 3 sudah lengkap. Di sini ada peraturan sekolah, saya bacakan di kelompok 2 ya. Peraturan sekolahnya berarti tidak boleh membuli teman. Untuk kalimat positifnya itu berarti tidak boleh membuli temannya. Kalimat positifnya berarti saling menghargai dan juga saling menyayangi. Terus tidak boleh datang terlambat. Untuk keyakinan kelas berarti datang tepat waktu. Tidak boleh mencolek ketika ujian. Keyakinan kelas berarti ketika mengerjakan berarti siswa juga dalam mengerjakan ulangan atau ujian. Terus kita pindah kelompok 3 untuk peraturan sekolah tata tertibnya. Ini sama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Untuk keyakinan kelas atau kalimat positifnya buang sampah pada tempatnya. Tata tertibnya tidak boleh makan dan minum pada saat belajar di dalam kelas. Juga menjadi kalimat positifnya makan dan minum pada saat jam pembelajaran. Untuk kelompok pertama, ini siswa harus menggunakan atribut lengkap. Juga menjadi keyakinan kelasnya, siswa beratribut lengkap. Terus kemudian dilarang datang terlambat ke sekolah, siswa datang tepat waktu. Dan terakhir, siswa dilarang membuat tempat sampah sama. Siswa membuang sampah pada tempatnya. Nah, berarti untuk pembentukan keyakinan kelas, terima kasih saudara. Berarti panjenengan semua sudah paham bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas. Beri tepuk tangan untuk panjenengan semua. Terus untuk materi berikutnya, kita akan bahas tentang segitiga restitusi. Apa tuh segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk segitiga restitusi ada 3 tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu tentang menanyakan keyakinan. Untuk tahap yang pertama, menstabilkan identitas ya, itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, adapun untuk menstabilkan identitas, kita bisa mulai dengan perkataan misalnya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari masalah ini, dan kamu berhak merasa begitu. Terus untuk langkah yang kedua, yakni tentang validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ada pun hal yang bisa kita lakukan ketika melakukan validasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu penting bagimu. Dan langkah yang terakhir, yakni tentang menanyakan keyakinan. Nah, dalam menanyakan keyakinan di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, adapun pertanyaan atau
kita. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini saya ada contoh penerapan pendidikan restitusi dengan kasusnya berarti siswa yang bolos ketika ekstrakurikuler. Dari masa panjang ekstra berarti ini ada kelas apa sih yang bisa kamu ambil, Mas? Nah, kamu tahu ya, ekstra itu penting, Mas. Alasan itu kamu bersama teman-teman kamu, mahasiswa kamu yang sangat berbeda. Dari komunikasi kamu itu tidak merasakan dengan berbagai tugas keluar. Nah, itu merupakan contoh penerapan pendidikan restitusi dari kasus yang saya terapkan, yaitu tentang seorang pendidik yang dia itu tiba-tiba tidak ikut ekstra tanpa keterangan, ternyata dia itu punya masalah. Saat diadakan penerapan pendidikan restitusi, kita jadi tahu masalah apa dan solusi apa yang harus dilakukan dengan tersebut. Nah, sebelum kita penutup, saya ingin sedikit refleksi dari saudara sekalian. Nah, mungkin dari saudara sekalian ada yang ingin menyampaikan refleksi. Apakah hasil refleksi hari ini dari diseminasi budaya positif yang saya sampaikan? Monggo, mungkin ada salah satu dari saudara sekalian yang mau berkenan menyampaikan refleksi hari ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Wati atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ternyata luar biasa sekali untuk diseminasi budaya positif ini. Ternyata untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita itu kita perlu berkolaborasi, berkomunikasi yang baik dengan semua stakeholder, baik itu pihak internal maupun eksternal, sehingga budaya positif itu benar-benar dapat kita terapkan dengan baik di sekolah kita. Kemudian yang selama ini kebanyakan mungkin ustadz-ustadzah sebelum kita tahu info dari Ustazah Wati terkait dengan diseminasi ini, kita jika menghadapi anak-anak yang bermasalah, pasti mayoritas kita melakukan membuat anak jerah itu dengan memberikan hukuman. Benar tidak Ustazah? Ya. Dan setelah kita mendapatkan ilmu dari Ustazah Wati, ternyata penyikapan anak terkait dengan permasalahan yang ada di anak itu ternyata luar biasa sekali. Kita ternyata malah tidak diperkenakan untuk menghukum,
Karena dengan menghukum belum tentu kita memberi kesadaran kepada anak terkait kesalahan dari anak tersebut, tapi dengan cara pendekatan personal kita, dengan berbagai langkah tadi yang Ustazah Wati sampaikan, ternyata luar biasa sekali. Bagaimana kita menjadi seorang fasilitator untuk anak, untuk mengembangkan minat bakat anak-anak tersebut, karena setiap anak pastinya punya potensi masing-masing, dan ternyata guru menjadi fasilitator untuk mengembangkan potensi itu. Dan kemudian di situ tadi juga seorang guru ternyata berperan sebagai manajer. Manajer berarti berkolaborasi dengan siswa, bagaimana sama-sama saling mencari solusi bersama atas sesuatu yang terjadi, entah itu hal positif maupun negatif. Berkolaborasi dan berkomunikasi baik antara pihak guru dengan anak ternyata itu merupakan salah satu solusi untuk mendapatkan hal yang sama-sama ingin dicapai, yaitu ada hal positif buat sekolah juga buat anak tersendiri. Mungkin itu sudah, mungkin untuk yang lainnya monggo. Terima kasih Mbak Ika atas impresinya. Berarti mari bersama-sama kita kolaborasi untuk menunjukkan sekolah kita yang lebih baik lagi, lebih maju lagi, yang ramah dengan anak, yang menuntut anak, bukan menuntut anak lagi. Nah, untuk menutup dari destinasi hari ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu akan memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among dalam hal ini manajer yang menuntut peserta didik, bukan menuntut lagi, menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan zamannya. Ini kodrat zaman dan juga kodrat zaman. Itu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, sebelum saya tutup diseminasi budaya positif pada hari ini, saya ada sedikit SBG lagi. Saya minta untuk usaha sekalian menutupkan mata sejenak. Sebentar, mata sejenak ya. Nanti saya beri hitungan 10 detik. Saya minta untuk usaha sekalian cukup membayangkan 3 nama yang ada di pikiran panjenengan semua. Monggo, mau suami, istri, anak, teman, mantan, atau yang lainnya, monggo. Itu terserah panjenengan. Saya hitung dari sekarang, J. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5, 10. Silakan buka matanya, saudara. Sudah membayangkan 3 nama? Sudah. Pasti setiap orang ini saya yakin ada nama suami atau istrinya, benar? Ada nama temannya, ada nama saudaranya, ada nama adiknya, benar? Satu pertanyaan saya, ada yang menyebutkan namanya sendiri-sendiri ketika panjenengan memejamkan mata jenengan menyebutkan 3 orang terpenuh? Ada yang menyebutkan? Ada ternyata Ustazah Ayu. Nah, di SBG kali ini saya cuma berpesan kepada Ustazah sekalian. Di pikiran panjenengan itu ada 3 nama terpenting dalam hidup Anda, tapi Anda tidak pernah mengapresiasi diri Anda sendiri. Jangan terlalu mau bahagiakan orang lain tanpa memikirkan diri kita sendiri, karena diri kita sendiri itu wajib kita buat bahagia ya. Boleh sekali hangout, jajan, me time itu boleh menjaga kewarasan kita. Jangan cuma yang ada di pikiran kita itu membahagiakan orang lain, tapi diri kita sendiri itu sudah kita pikirkan. Nah, itu mungkin SBG yang penutup dari saya untuk mengakhiri destinasi budaya positif kali ini. Semoga sama-sama kita nanti bisa berkolaborasi mengembangkan budaya positif di sekolah kita lagi, agar sekolah kita lebih maju dengan semboyan guru penggerak kita, tergerak, bergerak, dan juga menggerakkan. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Demikian pemaparan dari saya tentang diseminasi budaya positif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Alhamdulillah Ustadz Ustadzah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara untuk kegiatan diseminasi budaya positif oleh Ustadzah Eni Susialawati Sarjana Pendidikan. Kemudian saya ucapkan terima kasih, ternyata ilmu yang luar biasa hari ini kita peroleh dari Ustadzawati. Semoga Ustadz-Ustadzah yang lainnya juga tergerak untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Semoga dapat berkolaborasi dan berkontribusi besar untuk suara kita ke depannya. Mungkin cukup sekian dari kegiatan diseminasi budaya positif untuk hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Banyak kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum